Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Tri Oktavia Oematan MPDK selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pendidikan Agama Kristen dan kepada semua teman-teman. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Pada hari ini izinkanlah kami dari kelompok 6 dengan anggota saya sendiri Sarana Rakaha, Kak Aksamina Keo, Kak Elsa Nasa, Kak Frida Asanab, dan Kak Odelinda Nau akan mempresentasikan video kreasi kami yang berjudul Tokoh Pendidikan Agama Kristen John Dewey. Harapan kami adalah di akhir video presentasi ini, teman-teman semua dapat memahami tentang tokoh pendidikan agama Kristen John Dewey dan pemikirannya yang masih relevan sampai saat ini. Terima kasih. Riwayat John Dewey. John Dewey adalah seorang filsuf dari Amerika Serikat yang termaksud aliran pragmatisme. Selain sebagai filsuf, Dewey juga dikenal sebagai kritikus sosial dan pemikir dalam bidang pendidikan. Dewey dilahirkan di Burlington pada tahun 1859. Setelah menyelesaikan studinya di Baltimore, ia menjadi guru besar dalam bidang filsafat dan kemudian dalam bidang pendidikan pada beberapa universitas. Dari tahun 1884 sampai 1888, Dewey mengajar pada Universitas Michigan dalam bidang filsafat. Pada tahun 1889 ia pindah ke Universitas Minnesota, akan tetapi pada akhir tahun yang sama ia pindah ke Universitas Michigan dan menjadi kepala bidang filsafat. Tugas ini dijalankan pada tahun 1894 ketika ia pindah ke Universitas Chicago dan membawa banyak pengaruh pada pandangan-pandangan tentang pendidikan sekolah di kemudian hari. Ia menjabat sebagai pimpinan Departemen Filsafat dari tahun 1894 sampai 1904 di universitas ini. Ia kemudian mendirikan laboratorium school yang kelak dikenal dengan nama The Dewey School. Di pusat penelitian ini, ia pun memulai penelitiannya mengenai pendidikan di sekolah-sekolah dan mencoba menerapkan teori pendidikannya. Hasilnya, ia meninggalkan pola dan proses pendidikan tradisional yang mengandalkan kemampuan mendengar dan menghafal. Sebagai ganti, ia menekankan pentingnya kreativitas dan keterlibatan murid dalam diskusi dan pemecah masalah. Selama periode ini pula, ia perlahan-lahan meninggalkan gaya pemikiran idealisme yang telah mempengaruhinya. Jadi, selain menekuni pendidikan, ia juga menekuni bidang-bidang logika, psikologi, dan etika. John Dewey meninggal dunia pada tahun 1952. Baik, saya akan menjelaskan tentang aliran pemikiran dari John Dewey. Pemikiran John Dewey di mana memiliki pengaruh yang sangat besar bagi pragmatisme, dan di dalam pragmatismenya juga biasa disebut juga sebagai eksperimentalisme karena ia menjadikan pertumbuhan manusia sebagai tujuan dari pendidikan. Dan di mana ia meyakini bahwa segala sesuatu di dunia ini memiliki sifat yang dimana selalu berubah-ubah, sehingga dalam pemikirannya dinamai sebagai suatu pertumbuhan. Di dalam pemikiran pragmatismenya menjadi salah satu landasan pemikiran yang memiliki suatu penyelenggaraan pendidikan massal. Dan di dalam pemikiran Dewey, ia juga mengembangkan akan pemikirannya dari tokoh pragmatisme lainnya, yaitu Charles Sanders Peirce dan William James, dan hasil dari pengembangannya itu semua disebut sebagai satu teori instrumentalisme, dan di mana teori ini menyatakan bahwa penyesalan persoalan sosial harus menjadi fungsi dari kognisi. Dan di dalam pandangan John Dewey, dalam berpikir kritis itu adalah suatu proses berpikir reflektif
yang aktif dan mendalam. Dan John Dewey juga mengemukakan bahwa pemikiran reflektif merupakan kegiatan untuk mempertimbangkan secara cermat, aktif, gigih dalam suatu keyakinan atau bentuk pengetahuan apapun, karena dalam setiap hal harus dipandang dengan berbagai pernyataan yang jelas dan mendukung. Tentang teori belajar dari John Dewey. John Dewey membuat suatu teori belajar tentang experiential learning. Ia adalah seorang pragmatis yang berpendapat bahwa pendekatan dalam belajar dan mengajar seharusnya berfokus untuk mempertahankan hal-hal yang bersifat praktis. Dewey menolak struktur pendidikan tradisional yang otoriter. Beliau menyarankan sebuah reformasi di dunia pendidikan yang meletakkan anak sebagai pusat kegiatan akademis atau student. John Dewey membuat prinsip pragmatis dalam dunia pendidikan. Prinsip-prinsip tersebut yaitu: yang pertama, prinsip kegunaan. Segala sesuatu yang dipelajari seharusnya berguna bagi siswa. Yang kedua, prinsip minat atau ketertarikan. Dalam prinsip ini, kegiatan belajar seharusnya mempertimbangkan ketertarikan siswa agar keinginan belajar semakin kuat. Menurut Dewey, siswa memiliki ketertarikan pada percakapan, investigasi, membuat sesuatu, dan menjadi kreatif. Yang ketiga, prinsip pengalaman. Seorang pragmatis percaya bahwa pengalaman merupakan hal yang sangat penting. Seorang akan benar-benar belajar jika dia mengalami atau melakukan hal tersebut. Yang keempat, prinsip integrasi. Prinsip ini menunjukkan bahwa mata pelajaran dalam kurikulum tidak terdiri sendiri, tetapi berkaitan satu sama lain. Baik, saya akan membawakan materi tentang konsep dari John Dewey. Konsep dibagi menjadi dua. Yang pertama, konsep tentang agama. Menurut Dewey, agama adalah pengalaman emosi yang dialami seseorang dan berhubungan dengan rasa nyaman serta bebas dari kekhawatiran yang tidak mungkin terucap dalam kata-kata secara lisan. Pengalaman spiritualitas dan kesusilaan seseorang dapat bukan dari pembentukan secara keagamaan, tetapi sebagai hasil perkembangan seluruh bakatnya, dan dari dirinya hanya dapat direalisasikan dalam masyarakat yang demokratis sehingga tidak diperlukan pelayanan gereja. Bagi Dewey, kerajaan Allah adalah kenyataan adikuatif yang berfaedah sebagai simbol dengan hubungan yang tertinggi yang pengembangannya dilaksanakan melalui pendidikan. Konsep tentang pendidikan. Arti pendidikan menurut Dewey, pendidikan adalah upaya menolong manusia agar dapat berefleksi terhadap masalah yang timbul dalam masyarakat dan upaya memperlengkapi mereka agar menghasilkan perubahan yang nyata dalam kehidupan mereka. Jika dalam proses pendidikan tidak ada pengaruh yang positif terhadap alam dan masyarakat, maka janganlah disebut pendidikan, karena pendidikan harus memberi pengaruh perubahan dan pertumbuhan. Sifat sosial adalah yang penting dari pendidikan itu. Untuk itu, para masyarakat yang demokratis adalah bagian integrat dalam mengembangkan sumber daya manusia, karena setiap warga adalah pribadi yang berharga, bukanlah sebagai alat untuk melayani maksud negara atau sarana mencapai tujuan dari pihak yang berkuasa. Dengan cara ini, pendidikan berorientasi pada mempersiapkan lingkungan belajar yang memacu pengalaman untuk bertumbuh. Rumusan Dewey tentang pendidikan adalah pembentukan kembali atau berorganisasi ulang pengalaman yang menambah maknanya dan yang menambah kemampuan si pelajar dalam memberi arah terhadap pengalaman selanjutnya. Dan untuk mencapai maksud tersebut,
Guru memiliki peranan penting untuk membimbing pelajar memperluas pengetahuan dan kemampuan berpikirnya dalam menjelajah hubungan baru yang dibangun di atas pengetahuan yang dimiliki sebelumnya. Dalam hal ini, Dewey menekankan bahwa setiap orang pelajar dari pengalamannya yang berasal dari aktivitas yang asli dari lingkungannya. Peserta didik nanti dapat secara mandiri mencari problem solving dari masalah yang sedang dihadapi. Proyek dan problem solving ini dalam gereja lokal biasanya dilakukan pada kelas pemuridan. Setiap murid diharapkan aktif menggali atau mendiskusikan yang merenungkan setiap kebenaran. Materi berupa isian, renungan, ayat hafalan, dan metode yang dipakai dalam pemuridan ini adalah kebanyakan metode diskusi dan tanya jawab. Di dalam diskusi, setiap murid mandiri mencari problem solving dari masalah yang sedang dihadapinya. Ketiga, salah satu pandangannya adalah pendidikan partisipatif yang juga mencakup gagasannya terhadap learning by doing atau belajar dengan berbuat cara yang dianggap lebih efektif. Lokal. Gereja bukan semata-mata berfungsi sebagai tempat bersekutu atau beribadah bagi orang-orang percaya di hari Minggu atau hari-hari lainnya, tetapi gereja juga berfungsi sebagai wadah pendidikan. Hal tersebut seperti diungkapkan oleh Samuel Seth Jabat dalam rangkaian uraian beliau mengenai tantangan pendidikan Kristen menjelang tahun 2000. Gereja adalah pelaksanaan pendidikan bagi warganya, bahkan dapat dikatakan bahwa keseluruhan misi dan pelayanan gereja bersifat edukatif. Oleh karena itu, baik gereja, pekerja maupun warganya perlu keluar dari pengalaman sempit tentang peranan dan strategi pendidikan Kristen yang dimiliki selama ini. Omri, Gausen, dan Enklar berpendapat bahwa berbagai tugas telah diletakkan di bahu gereja, di antara tugas mengajar dan mendidik jemaat. Pendidikan agama Kristen adalah salah satu tugas gereja yang tidak bisa diabaikan dan penting. Berdasarkan metode pemuridan dan kelompok sel, maka pelaksanaan pendidikan agama Kristen dalam gereja lokal mengakibatkan beberapa hal seperti pertumbuhan gereja, kedewasaan rohani, dan pengembangan iman. Sumbangsi John Dewey dalam dunia pendidikan. Pada masa kecil dan mudanya, Dewey melihat bahwa pendidikannya hanya diberikan kepada anak-anak laki-laki dan dari keluarga yang tergolong kaya secara ekonomi. Dalam proses pembelajaran, anak-anak yang belajar hanya duduk diam di kelas dan hanya mendengar pelajaran secara pasif dan sopan. Dengan cara demikian, anak hanya menerima pelajaran secara akademik saja dan tidak dapat berpikir dan beradaptasi dengan dunia di luar sekolah. Karena keadaan demikian, lahirlah ide-ide dari dirinya. Pertama, anak-anak adalah pembelajar aktif atau active learner. Mereka akan dipacu untuk belajar lebih baik jika mereka aktif dalam proses belajar mengajar. Kedua, pendidikan seharusnya difokuskan kepada seluruh aspek kepribadian anak-anak dan memperkuat kemampuannya untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan di mana ia berada, sehingga ia mampu memecahkan masalah yang dialaminya secara relatif. Kriteria semua anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, dari semua lapisan sosial ekonomi serta semua etnis, memiliki hak yang mendapat pendidikan yang layak. Dalam dunia pendidikan saat ini, konsep pemikiran tentang John Dewey masih memiliki pengaruh besar. Konsep active learner adalah konsep yang dimunculkan oleh Dewey yang menunjukkan bahwa setiap anak didik memiliki kemampuan untuk bertumbuh dengan memperdayakan seluruh potensi yang mereka miliki melalui pendidikan yang mereka jalani. Di Indonesia, konsep active learner dikenal sebagai pendidikan partisipatif yang menekankan keterlibatan
adiktif peserta didik dalam proses pendidikan. Dengan pola ini, siswa dipacu untuk terlibat secara aktif untuk dapat mengembangkan seluruh sumber daya yang dimilikinya. Siswa tidak hanya diam, mendengar, dan mencontoh guru, sedangkan gurulah harus menjadi fasilitator dan motivasi siswa untuk berdialog dan berekspresi. Di depan ada lembah rata, di ujungnya tumbuh melati. Mohon maaf segala kata, semoga video presentasi ini berkenan di hati. Sekian dan terima kasih.